Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nanang Huzaini, MPD selaku dosen penguji, dan Bapak Irfan Rumah Soleng selaku dosen pembimbing utama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Liniria Afriani dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 171410008 tahun 2017. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika menggunakan Adobe Flash CS5 untuk meningkatkan motivasi siswa SMP pada materi lingkaran. Dalam pembahasan ini ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Poin kedua yaitu tinjauan pustaka yang terdiri dari pembelajaran matematika, media pembelajaran, dan yang poin ketiga yaitu metode penelitian, instrumen penelitian, dan teknik penelitian. Nah, langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu pendahuluan, dan yang akan kita bahas yaitu latar belakang. Nah, yang kita tahu saat ini Indonesia tengah dilanda masa pandemi COVID-19. Tidak hanya Indonesia maupun dunia. Negara-negara lain di luar Indonesia pun terkena dampak dari COVID-19 ini, di mana semua kegiatan dilakukan dan dilaksanakan di rumah, termasuk pembelajaran. Nah, pembelajaran di sekolah juga dilakukan dalam jarak jauh. Karena hal itu, perkembangan teknologi pun bermanfaat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, seperti perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh di sekolah ataupun di rumah. Pada abad ke-21 ini, masyarakat Indonesia saat ini bisa dikatakan kondisinya berada dalam era masyarakat yang berbasis Information and Communication Technology atau ICT. Tidak menutup kemungkinan dalam masa saat ini para siswa kurang termotivasi untuk belajar, termasuk dalam pembelajaran matematika yang dikatakan sulit. Dari hasil wawancara yang saya lakukan di SMPN 14 Yogyakarta, media kurang dimanfaatkan untuk pembelajaran matematika, khususnya Adobe Flash, karena untuk membuat media pembelajaran Adobe Flash sendiri itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga guru merasa kesulitan dan merasa terbebani untuk membuat media tersebut. Dan di saat pandemi ini pun guru memilih untuk membagikan materinya di PowerPoint yang akan disebarluaskan di Google Classroom. Salah satu guru matematika di sana mengakui dengan memakai media konvensional secara terus-menerus mengakibatkan beberapa siswa tidak tertarik dengan materi tersebut dan kehilangan motivasi sehingga pemahaman materi menurun. Nah, dalam menggunakan media PowerPoint saat ini pun pemahaman materi siswa pun menurun, sehingga dapat dilihat dari nilai rata-rata ulangan matematika. Nah, di antara materi-materi matematika tersebut, materi lingkaran adalah salah satu materi yang kebanyakan siswa bingung dan termasuk rendah dalam hasil belajarnya. Karena materi lingkaran ini adalah bagian dari geometri yang bersifat abstrak dan membutuhkan bayangan yang harusnya digambarkan dengan bentuk yang nyata. Selain itu, dalam wawancara tersebut, saya mendapatkan informasi bahwa sebagian besar murid di SMPN 14 Yogyakarta sudah memiliki dan memakai smartphone, namun tidak banyak dari mereka memakai dan memiliki
laptop. Karena masa saat ini, pembelajaran dengan menggunakan multimedia merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan di dalam kelas ataupun pembelajaran jarak jauh, sehingga murid pun mengalami atau merasakan termotivasi dalam diri untuk mengikuti pembelajaran yang berlangsung. Nah, dari latar belakang yang sudah saya paparkan, maka saya bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran matematika berbasis Adobe Flash CS5 untuk meningkatkan motivasi siswa SMP pada materi lingkaran. Dari latar belakang yang saya bahas tadi, saya mendapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana mengembangkan media pembelajaran matematika menggunakan Adobe Flash CS5 untuk meningkatkan motivasi siswa SMP pada materi lingkaran. Dan yang kedua, bagaimana kelayakan dan keberhasilan produk media pembelajaran matematika menggunakan Adobe Flash CS5 untuk meningkatkan motivasi siswa SMP pada materi lingkaran yang dihasilkan berdasarkan aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Tujuan penelitian ini pun bertujuan untuk yang pertama, mengembangkan media pembelajaran matematika berbasis Adobe Flash CS5 untuk meningkatkan motivasi siswa SMP pada materi lingkaran. Dan yang kedua, untuk mengetahui kelayakan dan keberhasilan produk media pembelajaran matematika menggunakan Adobe Flash CS5 untuk meningkatkan motivasi siswa SMP pada materi lingkaran yang dihasilkan berdasarkan aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Nah, itu tadi penjelasan atau pemaparan pendahuluan. Nah, sekarang kita masuk ke tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini ada pembelajaran matematika SMP yang dibagi dari belajar, pembelajaran, dan matematika SMP. Nah, belajar sendiri memiliki arti yang secara umum, yaitu suatu aktivitas yang menimbulkan perubahan yang relatif permanen akibat dari upaya-upaya yang dilakukannya. Nah, terus dari pendapat Eka Yani dalam skripsiannya pada tahun 2017, belajar adalah sebuah proses perubahan kepribadian manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kepekaan, pengetahuan, kecakapan, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan yang lain. Dan yang ketiga, menurut A.A. Muis pada buku Skinner pada tahun 1985, belajar adalah learning is process of progressive behavior adaptation, yaitu bahwa belajar ini merupakan suatu proses adaptasi perilaku yang bersifat progresif. Kemudian A.A. Muis memberikan definisi mengenai belajar juga dalam buku Morgan DKK pada tahun 1984, di mana learning can be defined as any relatively permanent change in behavior which occurs as a result of practice or experience. Dan artinya yaitu perubahan perilaku itu sebagai akibat belajar karena latihan atau praktis atau karena pengalaman atau experience. Nah, dari pendapat beberapa ahli, jadi belajar dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh suatu informasi yang akan digunakan suatu hari nanti untuk perubahan-perubahan dalam diri, baik itu kognitif maupun spiritual. Nah, karena tadi kita bahas belajar, nah sekarang kita bahas pembelajaran. Nah, pembelajaran itu memiliki beberapa pendapat ahli. Yang pertama itu dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 20, menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dan menurut Sagala pada tahun 2009,
Dalam halaman 61, pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Terus ada pendapat dari Fatur Rahman pada tahun 2016 dalam halaman 17, pembelajaran adalah proses, cara, dan perbuatan menjadikan orang tua atau makhluk hidup belajar. Nah, dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses, cara, dan perbuatan dalam mengatur pembelajaran agar dapat tercapai tujuan pembelajaran. Jadi, pembelajaran adalah suatu proses usaha di mana proses tersebut dilalui dengan belajar. Perubahan yang dipelajari melalui belajar diterapkan proses pembelajaran ini. Nah, itu pembelajaran dari pendapat-pendapat yang ahli tadi. Terus kita masuk ke matematika SMP. Nah, matematika itu merupakan pelajaran yang sangat penting yang dipelajari dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Nah, matematika itu merupakan mata pelajaran yang membutuhkan logika dan penalaran serta sebagai dasar untuk pelajaran lainnya. Oleh karena itu, matematika dikatakan sebagai Queen of Science. Menurut beberapa pendapat ahli oleh Harry Sukarman pada tahun 2002 di halaman 4-5 yang dikutip oleh Agut dalam definisi matematika adalah sebagai berikut. Dalam The World Book Encyclopedia disebutkan bahwa matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan manusia yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Namun, untuk matematika yang dipelajari di sekolah dan di perguruan tinggi, matematika dapat didefinisikan sebagai pelajaran tentang kuantitas dan hubungan dengan menggunakan bilangan dan simbol. Nah, berdasarkan uraian di atas, yaitu belajar, pembelajaran, dan matematika di SMP, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika di SMP adalah upaya yang dilakukan guru untuk mencapai kondisi belajar bagi peserta didik yang di dalamnya terjadi proses kegiatan belajar dan mengajar untuk memahami arti hubungan-hubungan serta simbol-simbol yang termuat dalam pembelajaran matematika itu sendiri. Nah, tadi kan kita udah bahas pembelajaran matematika di SMP. Nah, sekarang kita akan bahas media pembelajaran. Media pembelajaran itu memiliki arti secara harfiah. Nah, secara harfiah, media dapat dimaknai sebagai tengah atau perantara. Kata tengah sendiri itu berarti di antara dua sisi. Nah, definisi media jika dikaitkan dengan pembelajaran matematika dapat diartikan sebagai salah satu alat yang dibutuhkan oleh guru matematika untuk mentransferkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya ke peserta didik. Nah, adanya media pembelajaran matematika ini menjadikan proses penyampaian materi pelajaran yang disampaikan oleh guru itu lebih mudah dan dapat ditransfer dengan lebih mudah dan efektif kepada siswa. Jika menggunakan menggunakan media pembelajaran matematika tidak terlepas dari beberapa komponen pendukung pembelajaran di kelas, yaitu peserta didik, guru, dan media pembelajaran. Dari uraian yang saya jelaskan di atas, yang saya jelaskan sebelumnya, menunjukkan bahwa media pembelajaran adalah semua alat dan bahan yang digunakan oleh guru untuk mempermudah pembelajaran dan mentransferkan ilmu kepada peserta didik antara guru dan siswa dalam menggali pengetahuan, keterampilan, dan motivasi belajar pada siswa. Nah, tadi kan kita udah bahas media pembelajaran matematika. Nah, sekarang kita bakal bahas pengembangan media pembelajaran. Nah, pengembangan media pembelajaran ini memiliki beberapa model pengembangan. Yang pertama yaitu model pengembangan Borg and Gall. Nah, model pengembangan Borg and Gall ini memiliki 10 tahapan, yaitu Research and Information Collection atau penelitian dan pengumpulan informasi. Yang kedua, planning atau perencanaan, yaitu meliputi pendefinisian, perumusan, tujuan, dan penentuan urutan.
Yang ketiga, develop preliminary form of production atau mengembangkan bentuk produk awal. Yang keempat, preliminary field testing atau melakukan uji coba lapangan awal. Yang kelima, main product revision atau revisi produk, yang melakukan revisi produk. Yang ketujuh, operational product revision atau revisi produk operasional, yaitu melakukan revisi produk sesuai dengan yang disarankan pada hasil uji coba lapangan. Terus yang ke-8, operational field testing atau melakukan uji coba lapangan operasional, yaitu uji coba produk yang dilakukan pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan, dan angket dan dianalisis. Yang ke-9, final product revision atau revisi produk akhir sesuai yang disarankan pada uji coba lapangan operasional. Yang ke-10, discrimination and implementation atau diseminasi atau dan implementasi dengan membuat laporan mengenai produk dalam pertemuan. Selanjutnya, ada model pengembangan Alesi and Trolip. Nah, model pengembangan ini memiliki 10 tahapan, yaitu menentukan tujuan dan kebutuhan, mengumpulkan bahan acuan, mempelajari materi, mengembangkan ide, mendesain pelajaran, membuat bagan alur atau flowchart, membuat storyboard tampilan, memprogram materi, membuat materi pendukung, dan melakukan evaluasi dan revisi. Karena tadi kita membahas pengembangan media, dan yang akan saya teliti dan kembangkan itu media yang menggunakan Adobe Flash. Nah, Adobe Flash sendiri itu adalah program yang memiliki kemampuan untuk membuat animasi mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, Flash ini bisa menggabungkan gambar, suara, video ke dalam animasi yang Anda buat. Nah, Flash ini memiliki kemampuan yang sangat tinggi sekaligus mudah digunakan. Dulunya, Flash ini disebut dengan Macromedia Flash. Nah, sekarang udah banyak berbagai versinya, yaitu Adobe Flash CS3, Adobe Flash Professional CS5, Adobe Flash Professional CS6. Kita akan bahas motivasi siswa dalam belajar matematika. Belajar matematika itu banyak siswa yang mengatakan itu sulit. Nah, itu tidak dapat dipungkiri karena motivasi siswa dalam belajar matematika itu juga rendah. Nah, motivasi siswa atau motivasi sendiri dilihat dari arti umumnya adalah suatu pemicu semangat yang memiliki arah dan tujuan sebagai upaya individu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Motivasi juga memiliki arti berubahnya semangat juang yang terdapat pada individu sehingga terlihat dari timbulnya keinginan di mana hal ini diawali dengan suatu respon terhadap suatu harapan tertentu. Nah, misal nih kalau kita mau ngajar, muridnya itu gak ada motivasinya, nah alhasil pemahaman juga akan berkurang dan rendah. Nah, kalau dia punya motivasi, dia akan berpikir ke depannya, saya akan mendapatkan nilai yang bagus jika saya mengerjakan dengan baik, jika saya menekuninya dengan baik. Dan pada dasarnya, motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak, melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Selanjutnya, kita akan bahas pembelajaran lingkaran di SMP. Nah, materi lingkaran merupakan bagian dari pelajaran matematika kelas 8 semester 2 di tingkat SMP. Nah, lingkaran juga bagian dari objek kajian geometri di mana kajian ini bersifat abstrak dan merupakan benda pikiran. Oleh karenanya, penggunaan media yang sesuai sangatlah penting dalam pembelajaran materi-materi ini. Nah, lingkaran merupakan salah satu objek kajian geometri. Nah, pembelajaran materi lingkaran membutuhkan media yang tepat untuk disampaikan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan bahas bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian memiliki subjudul yaitu model pengembangan. Nah, penelitian ini berjenis
penelitian pengembangan atau research and development, di mana menggunakan prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur penelitian dan pengembangan yang diadaptasi oleh pengembangan model pengembangan Borg and Gale. Pada penelitian ini, produk yang dihasilkan adalah bahan ajar materi lingkaran berbantuan software Adobe CS5 untuk meningkatkan motivasi siswa SMP. Nah, prosedur penelitian ini terdapat beberapa prosedur karena kita menggunakan model Borg and Gale. Jadi, prosedur-prosedur yang kita gunakan juga dari prosedur model Borg and Gale. Nah, prosedurnya itu memiliki 10 langkah, yaitu langkah pertama yaitu research and information collecting, di mana di langkah ini kita dibawa untuk mengumpulkan dan mencari informasi untuk penelitian kita sendiri. Nah, terus yang kedua, langkahnya itu planning. Nah, dalam langkah ini kita diminta untuk menyusun rencana penelitian yang meliputi merumuskan kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan permasalahan. Terus yang ketiga ada develop preliminary form of product. Nah, dalam langkah ini itu kita diminta untuk mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Nah, dalam langkah ini kita diminta untuk mempersiapkan komponen-komponen yang mendukung produk kita untuk dikembangkan. Nah, yang keempat atau selanjutnya itu ada preliminary field testing, di mana dalam langkah ini akan dilakukan testing dalam skala kecil atau bisa dibilang dalam skala sampelnya. Langkah kelima yaitu main product revision, di mana di langkah ini dilakukan perbaikan produk penelitian. Jadi setelah diuji coba dilakukan penilaian dengan cara atau dilakukan analisis data dengan cara wawancara, testing, dan angket. Terus produknya di langkah kelima direvisi dan diperbaiki. Langkah keenam yaitu main field testing. Nah, langkah ini dilakukan uji coba lagi dalam skala yang besar. Nah, karena bisa jadi jumlah subjeknya di atas 30 sampai dengan 100 orang. Langkah selanjutnya yaitu operational product revision, di mana produk ini diperbaiki dalam hasil uji coba yang lebih luas, sehingga produk yang dikembangkan sudah merupakan desain model operasional yang siap divalidasi. Yang selanjutnya yaitu langkah operational field testing, di mana dilakukan uji coba lagi untuk ketiga kalinya dalam skala yang lebih luas, bisa melibatkan 40 sampai dengan 200 subjek. Nah, hasilnya tujuan langkah ini untuk menentukan apakah satu model yang dikembangkan benar-benar siap dipakai untuk pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu langkah operational field testing, di mana dilakukan uji coba lagi untuk ketiga kalinya dalam skala yang lebih luas, bisa melibatkan 40 sampai dengan 200 subjek. Nah, hasilnya tujuan langkah ini untuk menentukan apakah satu model yang dikembangkan benar-benar siap dipakai untuk pembelajaran. Selanjutnya yaitu final product revision, di mana dalam langkah ini dilakukan perbaikan terakhir gunanya untuk menghasilkan produk akhir yang udah siap dipakai. Yang selanjutnya yaitu langkah operational field testing, di mana dilakukan uji coba lagi untuk ketiga kalinya dalam skala yang lebih luas, bisa melibatkan 40 sampai dengan 200 subjek. Nah, hasilnya tujuan langkah ini untuk menentukan apakah satu model yang dikembangkan benar-benar siap dipakai untuk pembelajaran. Selanjutnya yaitu final product revision, di mana dalam langkah ini dilakukan perbaikan terakhir gunanya untuk menghasilkan produk akhir yang udah siap dipakai. Terus selanjutnya yaitu langkah yang ke-10 di dissemination and implementation, di mana langkah ini digunakan untuk menyebarluaskan produk yang sudah dikembangkan. Yang selanjutnya yang akan kita bahas subjudulnya yaitu subjek dan objek penelitian. Nah,
Nah, subjek dari penelitian ini yaitu siswa dan siswi kelas 8 SMPN 14 Yogyakarta. Dan objeknya yaitu media yang akan dihasilkan, yaitu media pengembangan, media pembelajaran matematika menggunakan Adobe Flash CS5 pada materi lingkaran untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik penelitian yang dipandang sesuai dengan tujuan penelitian dan keadaan objek, yaitu wawancara, tes, dan angket. Nah, kita masuk ke instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini itu adalah alat untuk memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sudah memasuki langkah pengumpulan informasi. Nah, instrumen penelitian yang di sini saya memakai pedoman wawancara, angket, dan tes. Nah, pedoman wawancara ini untuk disiapkan untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut, mencakup fakta, data, dan pengetahuan, pendapat, dan konsep yang akan dikaji dalam penelitian. Nah, pedoman wawancara ini saya pakai untuk mewawancarai guru bidang studi di kelas 8 SMPN sebagai validator ahli media dan sekaligus ahli materi. Yang selanjutnya yaitu angket. Nah, angket di sini merupakan kumpulan dari banyak pernyataan yang dibuat oleh peneliti untuk selanjutnya diisi oleh responden ya sebagai bentuk respon terhadap pernyataan yang diberikan. Nah, angket yang saya butuhkan di sini ada 4, yaitu angket validasi media, angket validasi materi, angket respon siswa, dan angket motivasi siswa. Nah, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Karena tadi kita udah buat beberapa angket, yaitu angket validasi materi dan angket validasi media. Nah, angket validasi materi maupun media, kemudian angket respon siswa maupun angket motivasi siswa. Nah, proses dari tahapan ini tuh setiap angket tersebut dipaparkan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada analisis data dan angket validasi. Nah, tahapan dalam analisis data ini, dalam angket validasi ini penting karena kita dapat mendapatkan deskripsi yang dapat digunakan sebagai keterampilan kesimpulan kelayakan suatu media yang dikembangkan. Nah, aspek-aspek kevalidannya itu mencakup aspek yang dinilai, indikator dari setiap aspek, skor dalam setiap indikator. Nah, dari situ kita dapat menghitung berdasarkan formula seperti berikut ini. Nah, di sana itu ada data nilai rata-rata, data nilai indikator J, dan banyaknya indikator. Nah, selain itu, cara mengklasifikasi penilaian dalam setiap item dalam angket itu menggunakan rating skala yang memuat 4 kriteria, yaitu tidak valid, kurang valid, valid, dan sangat valid. Nah, pedoman penilaian angket-angket ini ditampilkan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu analisis data angket respon siswa dan motivasi siswa. Nah, dari sini kita dapat menggunakan analisis besarnya respon dan motivasi siswa terkait media yang dikembangkan. Nah, yaitu media pembelajaran menggunakan Adobe Flash CS5 untuk mata pelajaran lingkaran tingkat sekolah menengah pertama kelas 8. Nah, proses menganalisis data ini kita pergunakan untuk menentukan kriteria tingkat respon dan motivasi siswa yang memakai skala Likert, di mana skala ini diadopsikan dari Hobry pada tahun 2010 dalam skripsian Sukron Muhafidi. Nah, pada tahun 2019 dan di halaman 24. Nah, untuk menentukan acuan dalam menentukan nilai angket respon siswa yang dipakai pada penelitian ini telah sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghitung presentasi nilai pada tiap deskriptor. Nah, formulanya yaitu sebagai berikut. Presentasi sama dengan jumlah total skor per skor maksimal dikali 100.
Selanjutnya yaitu daftar pustaka dan lampiran, sebagaimana dilampirkan sebagai berikut ini. Sekian dari presentasi proposal skripsi saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika menggunakan Adobe SCS 5 untuk meningkatkan motivasi siswa SMP pada materi lingkaran. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.